Rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Rumah digolongkan dalam kebutuhan pokok atau primer, di mana rumah merupakan bagian yang harus ada dalam kehidupan. Rumah memiliki bermacam fungsi bagi manusia. Selain sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah menjadi tempat berlindung, tempat belajar, serta tempat bersosialisasi yang penting artinya bagi sebuah keluarga. Pada situasi di mana tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang merambat naik, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sebuah rumah menjadi melambung tinggi. Keadaan tersebut terasa semakin sulit bila ingin mendapatkan sebuah rumah atau hunian di daerah perkotaan atau di pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Angka kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah atau backlog di Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai 13,5 juta rumah. Artinya, masih ada 13,5 juta rumah layak huni yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah yang menggerakkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan program Sejuta Rumah. Itu dari data yang ada, ternyata BPS menyebutkan pada tahun 2010 Indonesia ini memiliki backlog kurang lebih 11,9 juta. Kemudian pada tahun 2014 BPS mengeluarkan data bersama-sama dengan Bappenas, ternyata backlog kita kurang lebih 13,5 juta. Artinya setiap tahun terjadi backlog kurang lebih 400.000. Nah, ini kalau tidak diantisipasi, maka pada suatu saat backlog itu akan terus meningkat. Nah, oleh karena itu pemerintah melihat dengan dasar Undang-Undang Dasar tadi dan kemudian program Nawacita Presiden Jokowi dan JK, maka lahirlah program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah merupakan implementasi pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak setiap warga negara terhadap tempat tinggal. Program Sejuta Rumah ini menyasar dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan non-MBR. Di tahun 2016, pemerintah menargetkan pembangunan hunian sebanyak 700.000 rumah untuk MBR dan 300.000 rumah untuk non-MBR, yang pelaksanaannya diserahkan ke pengembang perumahan atau developer. Ada dua jenis rumah yang dibangun dalam program Sejuta Rumah ini. Pertama, bentuk rumah tapak, dan yang kedua, bentuk rumah susun. Syarat untuk memiliki rumah tapak, seseorang harus mempunyai penghasilan maksimal 4 juta rupiah setiap bulan. Jika ingin memiliki rumah susun, penghasilan per bulan tidak lebih dari 7 juta rupiah. Dengan syarat tersebut, jelas terlihat bahwa rumah tapak dan rumah susun yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memang diprioritaskan untuk masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai penghasilan rendah. Rumah yang dibangun ini merupakan kategori rumah fasilitas likuiditas pembayaran perumahan (FLPP) atau yang lebih sering disebut sebagai rumah bersubsidi. Pemerintah memberikan subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Dengan demikian, program Sejuta Rumah ini dinilai tepat untuk memberikan kesempatan kepada para buruh, pegawai negeri sipil, serta anggota TNI dan Polri agar dapat memiliki rumah sesuai persyaratan yang ada. Ya, syaratnya itu tentu mereka tidak pernah punya rumah. Yang kedua, intinya adalah dia punya penghasilan yang bisa dijadikan acuan. Misalnya, untuk mendapatkan rumah landed atau tapak, mereka memiliki pendapatan maksimal 4 juta per bulan. Kemudian kalau ingin membeli rumah bertingkat, mempunyai pendapatan maksimal 7 juta per bulan. Ini adalah indikator atau persyaratan. Nah, tentu saja persyaratan ini perlu disampaikan kepada mereka. Mereka tidak perlu membayar uang muka 10% seperti membeli rumah menengah ke atas, cukup 1%. Yang kedua, mereka tidak perlu membayar suku bunga seperti bunga pasar yang 2 digit 11-12%, cukup 5%.
karena selisihnya itu akan disubsidi oleh pemerintah. Mereka juga tidak perlu khawatir membayar tinggi cicilannya. Mengapa? Karena diberikan masa tenor kurang lebih 20 tahun maksimal. Jadi dia mau percepat boleh, tapi ada batas 20 tahun. Nah, dan mereka juga diberikan sesungguhnya uang muka untuk memudahkan. Nah, ini informasi-informasi ini kan harusnya mereka terima, dan bukan hanya informasi tapi harus bisa dilaksanakan di lapangan. Realisasi pembangunan program 1 juta rumah telah mencapai 230.802 unit rumah per Agustus 2016 atau telah mencapai 25%. Untuk mengejar target 1 juta rumah, pemerintah telah meningkatkan anggaran. Pada 2015, anggaran untuk perumahan adalah sebesar 7,7 triliun rupiah dan meningkat menjadi 8,1 triliun rupiah pada 2016. Pemerintah menetapkan batas harga jual rumah yang mendapat fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN dengan harga yang dikelompokkan ke dalam 9 zona. Dengan penetapan kebijakan ini akan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak sebagai sebuah kebutuhan pokok. Kebijakan program 1 juta rumah ini disambut baik oleh para pengembang perumahan. Mereka menilai program ini mampu menggiatkan sektor properti. Kita lihat daripada kebijakan-kebijakan atau perhatian dari pemerintah itu memang terus mendorong bagaimana sektor properti ini supaya bisa lebih bergairah, ya, lebih meningkat. Kita lihat juga pemerintah coba menurunkan suku bunga, ya, agar bisnis daripada kita lebih baik, tentunya akan pengaruh juga terhadap sektor properti. Program 1 juta rumah merupakan gerakan bersama antara pemerintah dengan dunia usaha atau pengembang dan masyarakat untuk memenuhi backlog atau kesenjangan kebutuhan perumahan yang sangat tinggi. Seluruhnya bergerak sehingga gerakan ini atau program ini bisa terrealisasi. 1 juta rumah ini program yang sangat memberikan kepada kita untuk bekerja dalam rangka mencari amal ibadah juga. Bayangkan kalau beberapa orang yang selama ini tidak memiliki rumah, kemudian dia bisa mendapatkan rumah dengan mudah dan cepat, ya. Jadi bukan hanya mudah tapi lama, tapi cepat. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya yakin 13,5 juta ini akan tercapai. Sinergitas antara berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengembang perumahan menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan program 1 juta rumah. Diharapkan dengan dukungan dari setiap sektor yang bergelut di bidang perumahan, pemenuhan perumahan layak huni untuk masyarakat segera terpenuhi.